Papua bukan sekedar daratan, melainkan kanvas Sang Pencipta. Ia mengajarkan kita bahwa keindahan sejati seringkali tersembunyi di tempat yang terpencil. Inilah cerita kelanjutan kami terkait sebidang surga yang terbentang di ujung timur, tentang keajaiban Sang Pencipta yang belum tersentuh. Bersama Kebut Mulia, mari kita jelajah jalur terekstrim di Papua. Selamat pagi, pukul 7 waktu Indonesia Timur. Rencana kami bergerak itu jam 3. Tadi pagi sudah persiapan, mungkin jam 4 kami jalan. Tapi berhubung cuaca ekstrim di pagi hari, yaitu hujan deras yang tidak ada hentinya, jadi kami mundur sampai sekarang sudah jam 7. Nah, jam 7 ini kami mau persiapan dulu. Kita punya barang-barang yang semalam kita kasih keluar untuk pakai istirahat. Kita kasih masuk lagi ke dalam tas, baru kita lanjut. Wih, selamat makan. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, kali ini kita dijamu oleh karyawan PT Modern dengan hidangan sarapan sederhana, namun sangat berarti Makan bagi dulu, kita di perjalanan. lanjut lagi. Perjalanan kali ini akan terasa lebih berat daripada biasanya. Untuk itu, kita harus memiliki stamina, fisik, dan mental yang siap dalam perjalanan kali ini. Iya kan ke belakang berita lu. Buras. Seperti biasanya, kita kembali mengecek kelengkapan kendaraan sebelum melanjutkan perjalanan menyusuri jalur terpanjang di Papua menuju salah satu kota tersembunyi di tengah hutan Papua, yaitu Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Hari ini kita bergerak untuk sementara perjalanan masih disterilkan. Info terakhir begitu. Rute berikut ini mana ini? Rute berikut untuk sementara nanti diatur dalam perjalanan. Oh, baik. Motor bagaimana? Motor aman. Selanjutnya nih, ada tantangan berikut kah tidak? Bolong saja, bolong. Jembatan bolong ya? Bolong. Kita bisa Semoga tembus. jalan aman. Jalan aman. Oke. Motor aman. Aman dan terkendali. Ini ada isi kah tidak ini? Setengah. Setengah ya? Oh, berarti masuk sopir-sopir mobil itu dong pakai sarung. Kalau dia ini memang ketua lajuran, sopir motor. Kargo darat. Jene, jadi kamu yang butuh jasa pengiriman Jayapura Wamena bisa kontak ke anak-anak. Fotonya di bawah. Untuk teman-teman yang dari luar mau ingin touring ke wilayah Wamena, wilayah pegunungan Tolikara, Puncak Jaya, kamu bisa kontak teman-teman ini wilayah luar Papua. Jadi mungkin dari Jawa, dari Sumatera, kalau datang di Papua baru mau rasakan jalur Trans Papua, kakak dong bisa kontak ini teman-teman. Teman-teman ini dorang penjelajah jalan Trans Papua. Jadi itu perkiraan paling lama berapa hari Yanto? Paling lama ya 4 hari lah. 4 hari ya. Paling cepat 2 hari. Oh iya, terus apa yang harus dong sediakan kalau ikut jalan Trans Papua? Ya spare part, bekal-bekal di jalan. Mungkin itu saja. BBM bawa juga. Ya BBM bawa juga. Oke. Paling cepat berapa hari? Paling cepat 2 hari. Itu faktor-faktor apa yang mempengaruhi itu? Kalau lama begitu cepat, kenapa? Mungkin kondisi jalan, longsor, hujan, cuaca, atau mungkin ada motor yang kendala rusak, kita perbaiki di jalan. Oh iya. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Jadi teman-teman yang dari luar Papua, lebih khususnya dari luar Jayapura, kalau kalian mau rasakan bagaimana tantangan di jalan Trans Papua, akan bisa hubungi teman-teman dorang. Nanti kamu ke sini, terus kamu diantar. Kamu diantar sampai ke Wamena. Tergantung kamu mau minta kemana. Kamu mau minta ke Tolikara, kamu mau minta Puncak Jaya, dong siap. Bisa toh Brian toh? Bisa. Coba kalau ada teman-teman dari Jawa, dari Makassar, pokoknya daratan-daratan luar Papua. Dong kalau mau ke Jayapura, dong mau bilang, kakak bisa antar kita ke Wamena kah? Bisa. Oke, sip. Dong ada nih.
Oke, jadi itu saya punya teman-teman jalur lintas Trans Papua. Mereka khususnya mengawal dari wilayah Jayapura ke Wamena, kemudian dari Wamena ke Tolikara, ke Lanijaya, ke Puncak Jaya. Mereka bisa kawal. Nah, kecuali satu, jangan minta kawal ke Duga, karena dorang tidak punya akses ke sana. Dorang bisa kawal, tapi ya dorang juga butuh teman yang punya akses ke sana. Nah, dan teman itu dia harus pastikan bahwa jalur ke sana itu aman. Kalau Puncak Jaya, Lanijaya, Tolikara sudah bisa dipastikan mereka kawal sampai di tempat tujuan. Nah, ini orang. Duga bagaimana Duga? Ya, itu salah satu kabupaten yang memang non tidak bisa kawal ke sana. Kalau Membramo Tengah dong bisa kawal ke sana, dong bisa ke sana. Pokoknya daerah Membramo Tengah, Puncak Jaya, Tolikara, Lanijaya. Di sini juga dong bisa sampai sini juga. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kamu dari luar Papua, yang dari luar Jayapura juga bisa datang ke Jayapura, baru mau rasakan bagaimana euforia jalan daratnya dari Jayapura ke Wamena. Kami bisa hubungi dorang. Nanti kita taruh dong nomor HP di bawah. Nanti salah satu dong ketua tim, dong teman-teman. Biar nanti kalau mau kontak-kontak bisa langsung dengan dorang. Jadi itu sudah. Tadi dia teman satu dia suka tahu perlengkapan apa yang kamu harus sediakan. Terus bekal-bekal apa yang nanti kamu sediakan di jalan itu sudah. Sebab tidak menentu bisa tidur di jalan. Terus untuk depo jarak terus jangka waktu yang harus ditempuh tadi sudah disampaikan sama teman yang pakai kain sarung itu. Anto Wajib lapor di pos-pos. Wajib lapor di pos-pos. Untuk kendaraan bisa disewa di Jayapura, kendaraan bisa disewa untuk pakai pulang balik Jayapura sama Wamena, pulang balik. Mereka antar pulang balik. Oke, jadi kita waktunya persiapan untuk bergeser ke puncaknya. Ke Wamena dulu. Diperkirakan sekitar jam 10 malam atau jam 11 kita masuk di Wamena. Om, terima kasih banyak. Jadi kakak ini dia yang kasih kita tumpangan di sini untuk istirahat. Kebetulan kakak dia dari TNI, dia ngepost di camp modern, jadi dia kasih kita tumpangan semalam. Terima kasih banyak kakak. Sampai jumpa lagi. Perjalanan panjang dimulai. Kali ini kita berangkat dari distrik atau kecamatan Benawa, Kabupaten Yalimo, Kota Hililim. Dalam perjalanan kali ini, fisik, keterampilan dan skill berkendara kami kembali diuji. Oke, jadi sekarang kita keluar dari Benawa, Kabupaten Yalimo. Malam kita bermalam di camp modern. Saatnya kita lanjut ke Tanjung Wamena. Kami akan berjumpa dengan medan ekstrim yang belum terbayangkan sebelumnya oleh kami. Dalam perjalanan kali ini, kita disungguhkan dengan panorama yang nyaris tak tertandingi. Hamparan hutan hijau yang luas, sampai tidak bisa hidup tepat di mana mata tak pernah kehabisan sesuatu untuk dikagumi. Semuanya itu seolah memberi isyarat bahwa perjalanan sesungguhnya akan segera dimulai. Oke, waktunya kita persiapan mental, fisik, stamina, karena kita sudah masuk di zona 2, yaitu zona di mana jalan lumpur, batu terlepas, dan jalan pengerasan. Jadi kita sudah harus bersiap.
Jaga keseimbangan bawa motor untuk sampai di atas. Jadi jembatan ini saya pernah lewat tahun 2019 atau 20. Itu dia punya jembatan masih jembatan kayu di bawah situ. Dan itu semua papan semua terlepas. Tinggal satu papan saja yang kita pakai lewat. Dan saat itu memang sangat menguji nyali. Nanti kalau kawan-kawan kakak dorang menonton dia punya jembatan yang lama ada di saya punya video YouTube. Kira-kira ada tahun-tahun sebelumnya itu ada. Jadi sekarang itu dia sudah begini, sudah permanen. Tapi ya gitulah permanen tapi isinya kali. Memang mantap. Kita lanjut. Itu masih ada tantangan ke depan. Kita menanjak lagi ke atas. Kali ini kita akan diuji dengan medan yang berbeda daripada biasanya, yaitu tanjakan dan turunan dengan kontur jalan berbatu terlepas dan tanah yang berlumpur. Aman kah? Aman. Oh, gas. Ini teman-teman yang mau turun ke Jayapura juga ini. Kita jumpa di jalan ini. Dalam perjalanan kita berjumpa dengan rekan kita yang hendak berangkat menuju Jayapura. Di sini kita bertukar informasi terkait kondisi jalan pasca hujan semalam. Malam di atas hujan kan? Hujan. Sampai jam? Hujan jam 12 kan? Tadi pagi nih panas terus ya? Panas ini. Panas sekali. Jalan Trans Papua membentang bagaikan nadi yang menghubungkan denyut kehidupan dari pesisir utara hingga jantung Pegunungan Tengah. Pembangunan Jalan Trans Papua membawa sejumlah manfaat penting bagi kehidupan masyarakat dan perkembangan wilayah Papua, terutama pada akses yang sebelumnya sangat terbatas. Kita punya teman yang kecelakaan di atas. Dia jatuh dengan motor. Di sini kami harus terhenti sejenak karena salah satu rekan kita mengalami kecelakaan. Kami harus membantunya mengangkat motornya dan memeriksa kembali kerusakan yang terjadi pada kendaraan yang dia gunakan. Jadi kalau sudah jatuh begitu harus mulai dari titik nol, ya itu baru bawah lagi harus start naik. Jadi dari jembatan dulu, nah itu
Mana bikin ini kan ini? Lampu nyala. Aman kah? Oke, ulang. Bukan ulang jatuh, maksudnya ulang untuk tembus ke atas ya. Tekan motor ke depan. Standar, standar. Dalam perjalanan kali ini, kita akan berjumpa dengan beberapa makam para pejuang yang mempertaruhkan nyawa demi kelangsungan perekonomian di wilayah pedalaman Papua. Ada kuburan di atas, baru jatuh. Mantap sekali. Saya mau kasih tunjuk kalian bahwa yang ada payung itu makam kuburan para sopir yang lintas di jalur Trans Papua. Dia kecelakaan di bawah situ. Nah, karena kecelakaan mobil, dia dikubur sini. Berhubung mau bawa ke Jayapura jauh, mau bawa ke Wamena jauh, jadi dia terpaksa dikuburkan di sini. Nanti ada keluarganya datang mau ambil tulang belulangnya, nanti mereka gali di sini. Jalur Trans Papua ini banyak misteri. Di atas juga masih ada makam, masih ada kuburan. Ini jalurnya ke bawah sana. Masih putar ke bawah baru nanjak lagi. Sopirnya tuh jatuh dari sini. Jadi dari ketinggian kita video lagi. Dari atas ini. Sopirnya jatuh dari atas itu sampai di bawah sini. Bangkai treknya ada di dalam. Jadi dia punya mayat ditemukan di tempat yang ada botol fit itu. Dia jatuhnya itu dari atas sana. Di atas lagi. Nanti kita video dari atas. Gas. Ini jalur naik ini. Oke. Guys, jadi sopirnya tuh jatuh dari atas sana, rem blong dari atas. Jadi langsung dia lurus ke sini. Dia tembus ini. Ini yang ada botol fit ini. Tempat pertama dia tembus dan jatuh sampai di kali. Batu papan ini dari atas dia menurun mungkin karena trek rem blong. Langsung dia lurus terus ke bawah. Sampai di bawah dan dia Korban terbanyak tuh di sini. meninggal dunia. Banyak trek jatuh sini. Banyak. Oke, begitu saya kita lanjut. Baik. Ini rekan kita yang tadi jatuh, dia jatuh ulang lagi. Dia jatuh di mana? Dia jatuh di mana? Dia rubuh begini kan? Di tas cuma masih sekali. Kau harus lari dekat dia ya. Kau kawal dia terus. Kenapa putus? Kurang. Kurang. Tambah lagi. Yo, kau beli sudah. Dia buntu-buntu. Ada. Aduh.
Di sini kita harus terhenti sejenak lagi karena rekan kita yang tadi mengalami kendala kecelakaan yang serupa terjadi di tempat yang lain. Kita harus berhenti dan membantu, menopang motornya dan mengangkat motornya ke tempat yang lebih rendah untuk dia bisa lanjutkan perjalanan. Tak terasa beberapa jam sudah kita berjalan. Hari mulai siang. Rasa ngantuk, rasa lelah mulai datang menyelimuti. Kita harus berhenti sejenak untuk beristirahat dan mengembalikan stamina kita yang mulai hilang sebelum kita melanjutkan perjalanan menyusuri jalur terpanjang di Papua. Bagaimana kakak dingin? Terima kasih sudah berpetualang bersama Kabut Mulia. Dalam part berikut, kita akan berjumpa dengan ribuan truk pengangkut sembako ke wilayah pedalaman Papua yang sudah berada di Jalan Trans Papua selama berbulan-bulan bahkan tahun. Mereka berjuang demi kestabilitas perekonomian di wilayah pedalaman Papua.